Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Mengikat Hikmah Channel kali ini punya segmen baru yang dinamakan dengan cerita malam. Nah, di cerita malam kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang seorang mahasiswa yang sempat saya juluki sebagai si raja telat dan tidur di kelas. Bagaimana ceritanya? Jadi, pemirsa sekalian, di awal semester lalu ada seorang mahasiswa semester akhir yang mengulang mata kuliah di lokal saya. Mahasiswa ini punya kebiasaan yang sangat membuat saya kesal. Selalu datang terlambat, gayanya selalu terkesan urakan. Parahnya, ketika belajar, dia sering terlihat menguap, bahkan sampai tidur di kelas. Nah, sebagai dosen pengampu mata kuliah, tadinya saya ingin memberi pelajaran untuknya. Tak akan meluluskannya di mata kuliah itu, meski mengulang dan sudah memasuki semester akhir saat itu. Hingga suatu pagi, ketika saya berniat singgah ke pasar Selasa untuk mencari udang sebagai pakan ikan arwana peliharaan saya. Kebetulan pasar tradisional ini tak jauh dari kampus tempat saya mengajar. Nah, sampai di pasar, tiba-tiba saya melihat sekilas mahasiswa yang tadinya saya juluki seraja telat dan tidur di kelas itu. Ia tengah memanggul karung besar berisi sayuran. Karena penasaran, saya pun coba mengikutinya hingga ke dalam pasar. Betapa terkejutnya saya para pemirsa ketika menemukan fakta yang membuat saya begitu tergugah dan terenyah, menyadarkan saya bahwa kadang yang terlihat selalu buruk itu tak seperti yang kita kira. Ternyata sebelum berangkat kuliah, sang mahasiswa yang saya juluki seraja telat dan tidur di kelas itu selalu menyempatkan membuka lapak berjualan sayur di pasar Selasa tersebut. Baru setelah menjelang siang, ia gantian dengan adik perempuannya yang kebetulan sekolah masuk siang. Nah, saat itulah ia ke kampus mengikuti kuliah saya. Bahkan menggunakan angkutan umum pula, karena tidak punya kendaraan. Sampai di gerbang kampus, mahasiswa ini harus berjalan kaki menuju lokal. Kadang juga mencari tumpangan juga, yang ternyata itulah yang sering menyebabkan ia sering terlambat untuk mengikuti kuliah dengan saya. Saya pun pagi itu ketika bertemu dengannya memutuskan untuk memberikan tumpangan padanya. Meski canggung dan sedikit kikuk, akhirnya ia menerima tawaran saya. Dalam kendaraan setelah saya tanyakan, barulah ia menceritakan mengapa ia selalu terlambat masuk lokal kuliah dengan saya. Ternyata penjualan sayur di pasar Selasa terpaksa ia lakoni demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk biaya kuliah semester lalu. Ia terpaksa mengambil masa langkau. Di sisi lain, ibunya yang biasanya berjualan sayur di pasar pasca ayahnya meninggal setahun lalu ternyata sedang terkena stroke. Nah, sebagai sulung, ia terpaksa mengambil alih peran itu, menjadi tulang punggung keluarga bagi ibunya yang sedang sakit dan 3 orang adiknya yang masih belia. Untuk itulah subuh-subuh buta, ia harus berjubel berebutan dengan pedagang sayur lainnya, memilih dan memilah sayur-sayur untuk dijual paginya di pasar. Biasanya dari mobil-mobil pengangkut sayuran dari Sumatera Barat, Kampar, dan sebagainya. Kalau tak subuh-subuh dan rebutan, kita hanya kebagian sayur-sayur kualitas jelek, Pak. Itu ungkapnya menceritakan kepada saya. Nah, semester ini ia terpaksa mengulang beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah dengan saya. Karena dulu ia mendapat nilai jelek dari sang dosen sebelumnya. Sebenarnya saya sudah sempat mau putus asa, Pak. Mau berhenti juga. Tapi rasanya sayang. Saya lebih memilih untuk tidak
menyerah pada nasib dan keadaan, ujarnya menceritakan kepada saya saat itu. Sejak saat itu, saya pun tak keberatan. Entah mengapa saya tak keberatan kalau ia datang terlambat. Kenapa? Karena ada kalanya kadang kita bisa salah dalam menilai buruk seseorang. Akan lebih bijak jika kita mau mencari tahu fakta yang sebenarnya, mendengar, mengerti, dan merasakan yang dirasakan orang lain juga. Salam meningkat hikmah, memungut remah-remah hikmah di sekitar kita. Teman-teman, jika channel ini bermanfaat, mohon like dan subscribe.